Ini perkataan Jerome yang saya ajari dia menghidupinya. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu. Satu kali seorang anakku, saya bilang sama mereka, hati-hati main ya, di situ kolam bisa jatuh. Mereka main-main, di mana anak kecil gak suka dekat kolam. Mereka bercanda, dan jatuhlah anakku ke kolam yang besar, anak yang besar. Orang ketawa, saya gak tahu siapa yang jatuh, tapi orang ketawa. Baru kemudian anak itu ada seorang anak lapor, Om, Jehian jatuh. Numpang tanya, kalau itu anak Anda, apa yang Anda lakukan? Salam. Itu sebutan itu telah menjadi sebutan sehingga antusiasme ketika menjawabnya sudah mulai berkurang. Salam. Damai di hati? Baik, salamnya lebih keras ya. Bapak Ibu kita kenalan dulu ya. Bapak Ibu ini adalah keluarga Marojahan. Yang senyumnya paling lebar, semuanya lebar semua senyumnya ya. Yang paling hitam Marojahan. Yang paling putih istriku, namanya Krisi. Yang besar, yang sebelah kananku, yang pakai kalung, namanya Jehian. Yang dibuat Tuhan sangat terkenal, yang paling kiri, namanya Jerome Pauline Sijabat. Yang paling kecil namanya Jesperel. Yang besar sudah punya pacar. Yang kedua belum declare, jadi belum jelas. Yang kecil belum boleh. Bersyukur sekali Bapak Ibu, di rumah kami ada 2,5 orang Chinese. 2,5, istriku 1, anakku setengah-setengah. Jadi bersyukur sekali. Kami pacaran selama 9 tahun. Kenapa lama? Karena mertua nggak kasih. Bahkan sekalipun mertua itu majelis, jemaat, ketua majelis malah, tapi tetap saja dia melihat kulit Marojahan kurang berkenan. Terang dan gelap tidak boleh bersatu. Istriku Chinese, 6 tahun saya berjuang dan bersyukur. Saya setia pada cintaku dan kemudian kami menikah. 9 tahun kemudian itu, jadi 9 tahun. Tahun ke-7 baru saya diterima oleh calon mertua. Dan terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Ternyata hasilnya bagus-bagus. Jadi saya boleh meyakinkan engkau, kalau ada orang Batak mendekati putrimu 1 kali, jangan ditolak. Hasilnya bagus-bagus. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus, gitu kan? Yang penting orang Batak itu percaya Tuhan Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dia mencintai anakmu. Untuk apa dia mencintai Tuhan tapi dia tidak mencintai anakmu? Jangan dipaksakan kan? Jehian, Jerome, Jesperel, aku Marojahan. Kalau engkau lebih muda dari saya, panggil saya Bang Ojak. Bang Ojak. Ibu Mika Manampiring, itu senior saya di seminari, sempat ketemu, tetap saja dia panggil saya Bang Ojak. Kenapa? Dia rasa lebih muda dari saya. Bukan. Dia karena menganggap sebutan itu jadi kayak melekat gitu. Bapak Ibu terima kasih ya, boleh menyambut kami di jemaat sini. Saya mengkhususkan diri melayani orang muda sebenarnya. Jadi apakah aku layak mengajarimu hari ini? Tidak. Kita mau belajar bersama-sama. Oke? Terima kasih kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah sustainability versus tangping. Mudah-mudahan cara logat saya benar, tangpingnya. Itu bahasa Mandarin. Apa nanti yang dimaksud kita belajar sama-sama. Kita baca Alkitab kita, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang dikasih bold itu adalah penekanan. Lagi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas binatang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sebelum saya lanjutkan, saya beritahu Anda, salah seorang di antara Anda lihat jam tangan, khotbah ini berhenti. Oke, karena khotbah ini panjang. Jadi kalau Anda lihat jam tangan itu bertanda Anda mulai lapar. Boleh begitu? Jadi kalau Anda kasih tanda, saya berhenti. Satu bagian Alkitab yang lain, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini salah satu bagian dari sustainability. Kita bahas yuk. Baca sama-sama temanya, 2-3. Sustainability versus tamping. Gimana bacanya? Ini Cina palsu semua di sini. Tamping. Ya. Bapak Ibu, ada kalimat besar yang saya coba urai dengan pengalaman yang pendek yang Tuhan berikan kepadaku. Siapa yang siap sedia, lautan bergelora pun ditaklukkannya. Namun, siapa lalai, kesulitan kecil pun diratapinya. Kenapa banyak pendeta umurnya pendek? Bukan karena kurang makan, tapi karena jemaatnya. Setuju? Pendeta Gemim Kristus panjang apa pendek? Rata-rata panjang. Mungkin udah gak peduli kali pendetanya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau engkau adalah jemaat yang suka mengeluh, waduh. Kalau kau punya kawan yang suka mengeluh Bapak Ibu, bicara setengah jam, barusan selesai sarapan, dia datang berbincang dengan engkau mengeluh, langsung lapar. Kalau pendeta 3 orang kayak gitu datang setiap hari kepada pendeta itu, umur 50 selesai hidupnya. Jemaat, mari pikirkan bersama-sama, siap sedia. Dunia ini bukan makin mudah, tapi jelas makin rumit, makin sulit. Jangan percaya dengan para pendeta yang meringkaskan, mesederhanakan kehidupan bahwa tahun ini tahun kelimpahan. Khotbahnya kelimpahan. No, bukan itu. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita justru kebahagiaan itu hanya muncul melalui pertarungan-pertarungan dalam kehidupan. Kalau Anda nggak percaya, tanya ibu senior saya, Ibu Mika Manampiring itu. Udah banyak makan garam dia sampai darah tinggi. Bapak Ibu, pikirkan kalimat ini lagi, sama-sama baca. Sehebat apapun sumber daya, sekuat apapun angin mendorong layar, bila tidak tahu tujuan yang hendak dicapai, semuanya sia-sia. Saya mengatakan kalimat ini dan karena itu saya mendorong sekolahkan anak-anakmu di Ebenezer. Amin? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kalau sekolah Ebenezer mengajari anakmu mengerti tujuan, itulah sekolahan harusnya. Itulah sekolahan. Dan kalau mereka Ebenezer berani mengundang kami Bapak Ibu, mengundang kami mahal Bapak Ibu. Udah mau dimurahin pun masih mahal. Saya udah bilang bahkan kepada Ebenezer, saya ajak istriku datang dan anakku yang kecil, karena untuk bicara kepada orang tua harusnya istriku ikut. Ebenezer gak keluar dana gak apa-apa, karena begitu pentingnya dikatakan untuk mendidik atau belajar bersama-sama mendidik anak-anak kita.
Eben setuju. Aku biayai anakku dan istriku, dan saya berkata, itu hotel siapkan 3 kamar saja, 1 kamar untuk ini. Tambahkan 1 kasur tambahan, nanti kami tidur 3 kamar. Tapi Eben berikan 4 kamar malah. Kenapa? Saya pikir Eben berpikir supaya kami bisa tidur dengan baik. Karena kami 7 orang, kalau 3 kamar agak sempit-sempit begitu. Mereka kasih 4 kamar. Terima kasih pertama-tama kepada teman-temanku di Eben. Tapi saya mau katakan di situ Bapak Ibu adalah ketika satu sekolahan berpikir hal-hal besar, salah satunya adalah tahu tujuan. Dan anak-anakmu kemarin belajar bersama dengan kami mengenai goal setting, mengenai hidup. Cuma Tuhan pikirkan bersama-sama hal itu. Berkaitan erat dengan sustainability versus tanping. Apa itu tanping? Penolakan terhadap tekanan masyarakat untuk bekerja keras. Bekerja keras bisa didefinisikan di situ. Nanti kalau Anda belajar mengenai stoikisme, salah satu yang menolak dikatakan sakit karena bekerja keras atau sakit fisik. Dan sekarang orang bahas di YouTube stoikisme tanpa tahu dikatakan mengenai awal mula daripada stoa tersebut yang menolak hal-hal fisik. Nah, saya berkata pada anak-anakku, kau jangan bicara sembarangan mengenai stoikisme. Itu bisa terjadi penyesatan di situ karena stoik sangat menolak hal-hal yang bernama jasmani. Mereka lebih kepada batinia di situ. Apa terjadi dengan tangping ini? Tangping ini begitu digandrungi banyak orang hari ini karena COVID. COVID yang paling keren apa yang terjadi? Kaum rebahan. Dan tangping itu dapat diterjemahkan dengan kaum rebahan atau lying flat. Bobok sebentar, makan, bobok lagi, HP lagi, duduk lagi, miring lagi. Itu tangping. Usaha secukupnya dan puas dengan pencapaian secukupnya untuk memberikan waktu bersantai lebih banyak. Itu mirip seorang nelayan. Ketika satu kali seorang ahli ekonomi datang ke nelayan yang sedang bersantai. Ahli ekonomi berkata, kalau kau bisa mengelola dikatakan cari ikan dengan lebih baik. Buat freezer untuk merawat ikanmu. Nanti bisa beli kapal yang lebih bagus. Kemudian menghasilkan banyak lagi. Terus freezer ini bisa dibawa ke satu tempat dan ikanmu masih bagus gitu kan. Kau bisa akan lebih kaya, dia bilang. Tapi nelayan itu bilang, kalau mau habis kaya ngapain? Habis kaya ngapain? Ahli ekonomi yang pikirannya uang berkata, engkau bisa lebih santai karena kaya. Lalu nelayannya bilang, kau salah, aku sudah sampai di sana. Aku sudah sampai di sana. Kalau ujungnya adalah santai, aku sudah santai sekarang. Ngapain kau menyuruh aku dikatakan melakukan semua ini? Ekonom berpikir tangping, nelayan berpikir sudah sampai di sana. Tapi Bapak Ibu mencintai Tuhan, kalau itu adalah hidup, santai adalah satu tujuan kehidupan, maka kita akan sangat-sangat khawatir dengan masa depan. Bayangkan saja, Amerika Serikat pembuang sampah makanan paling banyak. Yang ketiga Indonesia. Salah satunya Manado. Manado banyak buang makanan enggak? Anda suka pesta kan? Suka bungkus makanan? Suka? Itu bagus. Kalau sudah selesai makan, dibungkus oke. Tapi jangan bungkus sebelum selesai. Itu bukan sustainability itu merampok tuan rumah. Saya bersyukur selama saya di Manado ini kami dijamu dengan wow. Dan jemaat Anda sudah belajar mengenai sustainability sehingga habis selesai makan dibungkus. Anda ketawa-ketawa. Serius, itu bungkus yang benar. Sisa makanan nggak dibiarin, dibawa pulang. Artinya yang bawa pulang itu pasti panaskan kembali, makan kembali. Bukan dibawa bungkus lalu dibuang kan, bukan. Dibungkus lalu dimakan kembali. Itu istimewa. Kemarin abangku di sana yang ajak aku makan. Dan dibungkus. Terima kasih. Terima kasih. Itulah harusnya Bapak Ibu saudara mencintai Tuhan.
Mari sekarang kita dalami tema ini. 1987, PBB disadarkan dunia ini makin panas. Anda tahu, dalam tempo 10 tahun, karang di Bunaken hancur-hancuran. Kenapa? Selain tangan manusia yang buang sampah sembarangan atau mengambil dikatakan karang dari Bunaken, tapi salah satu yang paling penting adalah terjadinya global warming, di mana panas bumi dikatakan naik 1 derajat Celcius. Dan katanya kalau naik menjadi 2 derajat Celcius akan terjadi kita kehilangan 75-90% karang laut. Padahal karang tempat ikan di mana kita makan yang menjadi dia berkembang di situ. Kalau hilang 90% apa yang terjadi? Karena itu Bapak sekalian mencintai Tuhan, dipentingkan sustainability harusnya bukan hanya dibicarakan oleh PBB, tapi juga gereja, sekolah. Dan saya bersyukur kembali dengan sekolah Anda. Karena awal ketika saya datang ada sampah di beberapa tempat, saya kumpulkan sampah itu, acara belum mulai, saya kumpulkan sampah itu. Anda tahu, tanpa babi bu bebo dari saya dan guru-guru, siswa Anda langsung ikut di belakang saya ikut kumpulin. Nggak disuruh. Saya bilang keren sekolah Anda. Nggak ada instruksi. Tapi karena dia lihat ada seorang tua mengumpulkan sampah yang ada di mana-mana, langsung saja mereka bersama-sama membersihkan aula dari sekolah mereka dan bersih seketika. Keren sekolah Anda. Jemaat Tuhan, sustainability apa sih? Usaha hari ini, memenuhi kebutuhan hari ini, makan hari ini, tapi tidak merampok dikatakan generasi mendatang. Tidak merampok. Nanti kita belajar bersama-sama satu istilah lain, yaitu sustainability lifestyle. Yang kita berharap adalah engkau sebagai seorang Kristen bukan hanya tidak merampok masa datang, tapi engkau memberi sumbangsi pada masa datang. Apa itu? Kita masuk lebih lanjut. Dengan kesadaran bahwa hari ini membentuk masa depan. Hidupku berpengaruh bagi lingkungan. Gereja berpengaruh kepada GEMIM keseluruhan. GEMIM berpengaruh kepada seluruh gereja yang lain. Dengan kesadaran keterkaitan, kita membicarakan tema hari ini. Dan kita bersyukur pada waktu COVID, orang paling kaya tinggal di rumah. Orang paling miskin jalan-jalan. Kenapa? Orang paling kaya takut keluar rumah. Orang paling miskin bilang, aku udah mati sejak kemarin, cuman gak mati-mati. Datang COVID silahkan saja, dia tetap jalan-jalan. Siapa lebih bebas, orang miskin dengan orang kaya pada waktu itu? Kayaknya orang miskin. Gelandangan mungkin paling bebas. Karena gak pakai masker. Anda pakai masker, satu masker, beli lagi masker yang lain, plus semprot-semprot, pakai yang di sini. Anda adalah orang kaya tapi orang yang paling tidak bebas hari itu. Apa artinya Bapak Ibu? Betapa terikatnya setiap kita satu sama lain. Kalau orang batuk sekarang orang semua langsung lihat. Saya bersyukur saya dari tadi belum batuk. Kalau tidak Anda mungkin pulang semua. Ciao kau. Jemaat, ada keterkaitan satu sama lain. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita betapa terhormatnya engkau dan saya. Bilang sama-sama, Tuhan mencipta aku dengan terhormat. Silakan. Alkitab mengatakan dengan jelas, kita dicipta dengan sengaja oleh Tuhan. Bilang sama-sama, saya dicipta dengan sengaja. Numpang tanya Bapak Ibu, kalau kau dicipta dengan sengaja, ada tujuan gak di situ? Oh, ada senior saya di atas. Ada dosen saya malah ya. Selamat pagi dosenku. Salah satu yang paling ganteng di seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan sampai sekarang masih ganteng juga. Haleluya. Anda gak tahu namanya kan? Rahasia saya lah itu ya. Pokoknya dosen saya di atas. Bapak Ibu, tahu tujuan. Jika Anda dan saya tahu tujuan, Anda tahu persis apa itu planning. Kalau Anda buat planning, ada action plan. Kemudian dikatakan stick to it. Anda bertarung dikatakan dengan
apa yang Anda planningkan. Anda wujudkan di situ. Dan saya bersyukur sekali. Izinkan sekali lagi saya menyebut Ebenezer. Saya harap bukan hanya kali ini kami datang. Atau kali ini dikatakan buat acara-acara seperti itu. Membentuk masa depan. Yayasan berani keluar dana untuk membentuk anak-anak ini. Tapi karena kesadaran anak-anak ini pemilik masa depan harus mendapatkan yang terbaik. Dan mereka dicipta dengan sengaja oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Baca sama-sama yang di bawah. Dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan untuk berkuasa. Jangan lupa ada tanda kurung. Apa isinya? Bertanggung jawab. Kalau kau berkuasa bukan untuk semena-mena, punya anak bukan untuk semena-mena, bukan child abuse, tapi punya anak justru untuk berpengaruh kepada anak dan mewujudkan hidup berpadanan seperti Tuhan mau. Dan kelak ketika dia menjadi seumur kita, hari itu dia bersuka cita karena papa mama membuat dia menjadi pria yang bertanggung jawab, wanita yang bertanggung jawab. Ini yang saya mau tantang Anda bersama-sama. Baca keras, sustainability lifestyle, baca pengalimatannya. Gaya hidup yang berkesinambungan. Bukan hanya tidak mengorbankan masa depan karena kebiasaan hari ini, tetapi memberi sumbangsi bagi generasi mendatang. Ini bagian Marojahan dengan seminar-seminar Marojahan. Sedikit buka rahasia, tahukah Anda bahwa putraku mendatangkannya mahal sekali hari ini. Orang ketawain saya. Engkau dari pagi sampai sore khotbah berkali-kali. Gak bisa menghidupi anakmu dengan layak. Tapi anakmu cuma datang sebentar. Bisa menghidupi engkau setahun. Itu fakta Bapak Ibu. Maka saya berkata kepada mereka. Anak temani papa pelayanan ke berbagai-bagai kota sekali sebulan boleh? Mereka bilang oke. Aku sebut langsung. Jangan buat tarif ya nak. Kalau buat tarif papa gak bisa bayar engkau. Dan kalau papa gak bisa bayar engkau, sekolah atau gereja gak bisa bayar engkau. Kalau gitu batal pelayanan kita. Jangan buat tarif, datang saja sebagai anaknya papa, melayani bersama dengan papa tanpa tarif. Mereka bilang, oke papa. Kenapa mereka mau? Saya pikir anak-anak muda itu sedang belajar kalimat-kalimat ini kan. Oh, bukan hanya tidak merampok masa depan, bukan hanya tidak mengorbankan masa depan, tapi hari ini kita lakukan sesuatu sehingga memberikan sumbangsi bagi masa mendatang. Ini perkataan Jerome yang saya ajari dia menghidupinya. Sama-sama yang belum menikah baca 23. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu. Yang sudah menikah ngomong sama yang belum menikah. 23. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Bapak Ibu, umur 3 tahun Jerome bilang kepada saya, Papa aku mau kuliah di luar negeri boleh enggak? Apa jawabku? Bolehlah. Bolehlah, silakan. Tapi aku langsung bilang, jangan minta papa tapi. Jangan minta papa, enggak bisa. Enggak bisa. Dia seperti sedih. Tapi mana boleh seorang pendeta membuat jemaat sedih apalagi anaknya kan? Janganlah. Maka saya berkata kepada Jerome, tidak nak, jangan sedih. Minta kepada Tuhan yang panggil papamu jadi hambanya. Dia yang punya dunia. Anak muda itu berpengharapan besar, langsung menari dan melayang. Dia berkata, aku berdoa papa. Dan dia berdoa. Bapak Ibu. Saya berkata kepada adikku Okto di sini tadi pagi. Adikku yakinkan dirimu bukan soal siapa kita. Tapi soal siapa yang panggil kita. Beberapa alumni saat mendekati saya. Bang Ojak, tahukah engkau keberadaan anakmu membuat kami bangga dan membuat anak-anak pendeta lain bangga. Ternyata anak pendeta bisa juga menjadi seseorang yang memberkati dunia ini. Bukan hanya melalui perkataannya, tapi melalui materi yang dimilikinya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mungkin mata aku sekarang menyaksikan ada 2 anak muda, anak pendeta itu masuk Forbes 30 under 30, 2021. Belum genap 24 tahun, 23 tahun.
Jerome masuk Forbes 30 under 30. Abangnya salah satunya. Tahun ini masuk Fortune 40 under 40. 40 under 40. Anak pendeta? Iya. Bisa? Bisa. Buka perusahaannya sendiri. Punya modal dari bapaknya? Enggak punya. Modalku adalah bahwa Tuhan memberkatimu, nak. Anda bilang pasti, itu modal pendeta memang. Tapi berapa banyak di antara Anda mengatakan kalimat itu dengan bercanda. Tuhan memberkati, di WA Tuhan memberkati, God bless Pak. Tanpa makna. Tapi hari ini saya mengatakan dengan teguh kepada anak-anakku. Kalimat itu kalimat berkat, dan karena itu engkau diubahkan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Bukan cara bapakmu. Jerome ke Jepang. Teman-temannya mentertawakannya karena dia gak bisa minum. Gak mau mabuk. Jerome ke Jepang. Dia ditertawakan teman-temannya karena belum pernah hubungan seksual. Tapi Jerome berkata, kenapa kau hubungan seksual? Temannya bilang keren. Kenapa mabuk? Keren, teman-temannya bilang. Jerome menjawab dengan tegas. Aku keren karena aku tidak mabuk. Aku keren karena aku tidak hubungan seksual. Dia berkata, saya punya istilah kerenku sendiri. Kalau buat kau mabuk adalah keren, buat aku mabuk tidak keren. Tidak mabuk keren. Engkau berkata hubungan seksual keren, buat aku hubungan seksual tidak keren. Tidak, hubungan justru keren. Dia menerapkan apa yang kami pelajari bersama-sama di seminar-seminar. Why wait? Mengapa harus menunggu? Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Dan hari ini saya lebih keras bicara kepada orang muda. Kenapa? Karena hari ini ada dua contoh di rumahku minimal yang boleh kusaksikan. Sustainability lifestyle yang dibawa baca perempuan 23. Do not count the days. Oh, jangan hanya menghitung hari, teman-temanku. Baca sama-sama. 2, 3. Do not count the days. Make sure every day counts. Oh, jangan hanya cuma menghitung hari, tapi buat hari-harimu diperhitungkan. Oh, buat hari-harimu diperhitungkan. Hidupmu berpengaruh. Engkau berikan dampak. Yang sudah berdampak seperti itu, engkau boleh berkata, mati besok pun gak problem. Mati besok pun gak problem. Do not count the days. Make sure every day counts. Kalau seminari berkata, hidup bukan panjangnya usia, tapi bermaknanya usia. Haleluya. Dan laki-laki itu yang mengajari saya di seminari mengatakan kata-kata itu. Maafkan saya menunjuk-nunjukmu dosen. Tapi karena kau di atas, kalau kau dekat sini ku peluk langsung, kan kira-kira begitu. Karena itu Bapak Ibu, tantang diri kita, bagian dari sustainability adalah ini, critical thinking, creativity, problem solving. Apa itu critical thinking? Ajari anak-anakmu bertanya, ajari anak-anak kita mendebat kita. Siapa di sini ayah ibu yang pernah didebat anak-anaknya tinggi? Didebat tinggi. Dan kau marah. Dan kau marah. Jujur coba, anakmu mendebatmu dan kau marah tinggi. 1. Hanya 1 ya, 2 yang jujur, terima kasih ya. Yang sampai nangis. Didebat anaknya sampai nangis. Ibu nangis. Cengeng. Oh bukan, saya tahu persis. Kau mengandungnya lama, tiba-tiba udah pintar sedikit debat mama. Nangislah kan? Kurang ajar anak ini. Tapi ibu, kau sekolahkan anakmu di mana? Di Eben. Kau sekolahkan anakmu di Eben karena diajarin untuk berdebat. Puji Tuhan. Oh ya, aku baru melihat, apakah ini seniorku juga dari Kesamben? Bukan. Oh betul ya? Oh puji Tuhan. Saya pengingat wajah yang lumayan, maafkanlah. Udah baru lihat ternyata seniorku lagi dari seminari Alkitab Asia Tenggara. Wow ya. Bapak Ibu, critical thinking. Jerome itu suka nanya-nanya dan saya bersyukur saya tidak membuat dia nangis ketika dia nanya-nanya. Salah satunya adalah kalau saya hukum dia nanya. Kalau saya pelototi dia nanya. Mereka kan dua abangnya itu yang besar sama yang setengah si Jerome. Itu kalau saya mau
saya marah, saya pelototin mereka. Saya pelototin. Mereka marah karena si kecil kami nggak dapat lidi. Kalau mereka berdua sering dapat lidi, kalau Jess Farrell yang kecil nggak dapat lidi, nggak sering. Cuma sekali-sekali gitu. Mereka marah, papa tidak adil. Adik nggak dapat lidi, kita dapat lidi dulu banyak. Aku bilang, kau ada saja kau. Kau dapat lidi banyak karena apa? Kau tahu? Si kecil kita, adikmu kalau kupelototin nangis langsung. Kalau sudah nangis ngapain lagi dipukul, sudah nangis. Abangmu kupelototi nunduk. Kalau kau kupelototi, kau nanya, ada apa pak? Abang bilang, tundukkan kepalamu papa, papa marah. Aku tahu papa marah, tapi ada apa? Ada apa? Dapat lidi lah. Bapak ibu, dia bisa bertanya, kita bersyukur dia berani bertanya. Kita nggak nganggap aneh dia bertanya. Satu kali saya ajak dia bersama-sama mengunjungi jemaat yang baru melahirkan. Aku suka gendong bayi, aku penggemar bayi Bapak Ibu, gemar. Makanya saya berkata pada anak-anakku, nikah cepat. Mau cucu papa. Anak-anakku bilang, papa ini loh. Pergi ke rumah sakit bersalin lah, gendong anak orang gitu. Saya bilang, ada-ada saja. Nah, saya gendong bayi jemaat itu. Saya bilang sama Jerome, kan Jerome juga suka anak kecil. Dia saya mau kasih pegang. Tapi mamanya bilang, jangan nanti patah lehernya. Aku bilang, terangkan pada mereka, bayi itu bisa patah lehernya nak. Jerome bawa hal itu pulang. Cerita Alkitab malam hari bersama mama. Cerita mengenai Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Dia langsung kepikir, mama, bayi kan bisa patah lehernya kan mah? Tuhan Yesus ketika bayi bisa patah nggak lehernya? Abangnya bilang, kau jangan nanya-nanya, dia Tuhan. Jangan nanya-nanya, dia Tuhan. Tapi kan bang, Tuhan Yesus bayi bang, bisa patah lehernya. Mamanya menyelamatkan diri. Mamanya bilang, tenang, nanti kalau papa pulang kita tanya. Kupikir aku selamat, karena tidak dapat pertanyaan seperti itu. Tapi istriku hebat sekali, dia bilang, nanti papa pulang kita tanya. Numpang tanya Bapak Ibu, kalau engkau ditanya anakmu bisa patah nggak leher Tuhan Yesus? Jawabnya apa? Hah? Bisa? Dan anak kecil ini kan bisa jawab, pikirannya kemana-mana gitu kan? Sudah lihat jam tangan? Oh belum, bukan mungkin lihat jam tangan, agak gatal sedikit. Saya pikir kau suruh saya berhenti cepat-cepat. Bapak Ibu, critical thinking, bukan sembarangan. Dia punya, makanya hari ini ketika anak-anak kami, si Jehian kan kemudian dari jurusan teknik pesawat, kemudian jadi pebisnis. Satu kali dia ngomong gini, papa ini pelajaran ini susah. Kemungkinan saya bisa fail, dia bilang. Oh ya? Kenapa? Banyak yang fail angkatan lalu. Saya langsung bilang, oh banyak yang fail angkatan lalu, tapi ada yang lulus gak? Ada. Kenapa kau nggak ngomong yang lulus? Kenapa kau ngomong yang fail? Maksudmu kalau kau fail aku jadi paham gitu karena banyak yang fail. Pertarunganmu mana? Itu kan papa punya jawaban banyak. Kan sudah lebih dahulu lahir kira-kira begitu. Lalu anak muda ini kemudian masuk teknik pesawat itu kemudian menjadi pebisnis. Dia mulai ngomong kepada kami, papa kayaknya aku tertarik dengan dunia startup, bisnis. Mungkin enggak? Kupikir dia mau lari dari perkuliahan. Aku berkata padanya, selesaikan kuliahmu, yang itu boleh kau dalami dengan waktu kosongmu. Bersyukur banget. Anak muda itu mendengarkan papa mama, dia selesaikan kuliahnya di ITB, teknik mesin pesawat. Kemudian waktu kosongnya, waktu lowongnya bukan main game. Waktu lowongnya dikatakan bukan kongko-kongko gak jelas. Bicara cinta kayak ahli cinta tapi gak pernah pacaran. Anak muda ini justru dia ikut startup, dia ikut dikatakan bicara mengenai startup, belajar sendiri. Sampai kemudian dia diutus kampus ke NUS. NUS bicara mengenai bisnis. Dia cuma ngomong sama saya, papa boleh gak berikan aku uang tiket. Biaya hidup ditanggung oleh NUS, hanya butuh tiket. Saya berkata, oh tiket masih bisa lah pendeta itu. Dia pergi ke NUS, linknya sekarang dunia.
Dan anak muda ini pulang dari sana, buat startupnya sendiri, dan kemudian menghasilkan yang disebut menanti, bersama adiknya menjadi manajer, dan sekarang mendirikan Mantapu Corp. Mantapu Corp, Belinsky, Konichiwa. Begitu banyak, saya nggak bisa hitung lagi dikatakan dengan jariku usaha yang dia bangun. Belum genap 27 tahun, belum genap 25 tahun, mereka belajar dikatakan memberikan pekerjaan bagi ribuan orang. Hei, kok bisa anak belum genap 25 tahun buka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang? Ayahnya orang kaya? Enggak, pendeta. Ketika di sekolah, anak-anakku ditanya, siapa yang punya anak-anak sekolah sekelas anakku ditanya, siapa yang punya mobil lebih dari 2? Semua teman-temannya angkat tangan. Jerome, Jehian tidak angkat tangan. Kenapa? Mobil bapaknya setengah. Sudah tua, belum ganti. So, mereka rendah diri? Nggak perlu. Kita menanamkan pada mereka yang di luar diri gampang hilang. Yang dalam diri lebih permanen. Haleluya. Haleluya. Jemaat, mari. Mereka menggunakan berbagai-bagai data. Jehian, Jerome ada di situ. Dan gak gampang tertipu. Yang kedua, creativity. Sebelum creativity, baca kalimat ini. 2-3. Karena Tuhan menciptakan alam semesta secara rasional, maka kita dapat menemukan kebenaran mengenai alam semesta dengan rasio. Yang mahasiswa ke bawah tolong baca. 2-3. Karena Tuhan menciptakan alam semesta secara rasional, maka kita dapat menemukan kebenaran mengenai alam semesta dengan rasio. Kita bisa. Anda tahu gambar itu? Itu adalah gambar mengenai apa? Itu gambar mengenai gravitasi. Anda tahu kenapa dikatakan masing-masing planet ada di situ? Dan gak maju mundur dikatakan planetnya. Terus menetap di lingkaran itu. Dan kalau Anda tahu Bapak Ibu, kenapa dikatakan rasional pencipta itu, pencipta alam semesta? Ada orang mengukur, ahli sains yang jujur mengukur. Andaikan gravitasi antar planet itu beda saja dikatakan nano koma. Jadi 0,08 atau 9, 1 beda dikatakan hentakan tarikan dari antar planet tersebut dengan matahari, maka bumi nggak pernah ada, dunia nggak pernah ada. Maka saintis yang murni yang mencintai kebenaran berkata, andaikan penciptaan bumi hanya karena spontan, hanya karena kebetulan, kita tidak akan pernah menemukan artinya menjadi saintis. Kita bisa menjadi saintis justru karena pencipta dalam mencipta dunia ini secara rasional, dan kita bisa menggunakan rasio kita untuk mengerti alam semesta. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan untuk seorang bernama Whitehead yang mengatakan kalimat-kalimat itu. Dan critical thinking menjadi bagian setiap kita. Yang kedua, creativity. Creativity. Sama-sama baca. Keterampilan membayangkan sesuatu yang baik, berbeda atau inovatif, dan menciptakannya, dan membuatnya. Dalam sustainability lifestyle ini penting banget Bapak Ibu. Anda tahu istilah AI kan? AI, Artificial Intelligence, hari ini katanya oleh Google sudah bisa diberikan yang disebut naluri manusia, diberikan emosi AI-nya. Jadi bisa senyum AI-nya sekarang menyambut Anda. Orang belum mempercayai Google dalam hal itu. Tapi bayangkan Bapak Ibu kalau AI kemudian bisa senyum dan menyambut Anda dengan salam, dan Anda mengatakan damai di hati, dan Anda mengatakan damai di hati, Google-nya berkata salam sambil senyum. Bayangkan. Tapi anak-anak muda yang datang hari ini, anak-anak muda, pujilah Tuhan. Jagoan AI berkata, yang paling rumit dilakukan oleh seorang ahli AI adalah creativity. Karena robot sangat rumit untuk diperkaya, didalami, sehingga dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dia menjadi kreatif. Kreatif masih terus menjadi milik manusia. Dan di Manado ada kolintang.
Bapak Ibu yang bisa main kolintang tinggi. Yang bisa. Satu, anak SMP ya nak. SMP atau SMA? SMA, puji Tuhan. Yang bisa main kolintang. Ih, jelek banget Anda. Kolintang itu buatan orang Manado itu. Anakku orang Manado susah pekerjaan. Kuasai kolintang, pergi ke Jawa. Gereja akan menerima Anda sebagai pelatih kolintang. Serius, setiap gereja beli kolintang, cari guru. Bisa hidup di Jawa dengan pelatih kolintang, bisa hidup. Serius. Anakku pemain kolintang di Jawa, di gereja. Dia main apa? Main melodi murni dan melodi filler. Tapi apa saya mau katakan kepada Anda? Aku udah kagum lihat anakku. Tapi ketika anak SMP Eben kemarin main kolintang, tahulah saya dari mana asalnya kolintang. Mainnya bukan main anak-anak Ebenezer itu. Wow! Fillernya, melodi filler ada 2. Melodi murni ada 1. Bassnya ada berapa? Kemudian pengisinya ada 12 yang main. Anak-anakku yang main kalau nggak salah cuma 6 atau 8. Yang kemarin main 12 apa 15 orang gitu. Dan mainnya bukan main. Mereka memainkan musik yang klasik. Anak-anakku cuma lagu pop gereja. Anak-anak Eben main klasik, musik klasik. Saya terdiam kemarin. Mereka main Mario Bros. Atau tahu nonton Mario Bros? Udah nonton? Nonton. Aja anakmu nonton. Buka anak-anakmu mengenai dunia itu. Dan anak-anak Eben kemarin main lagu Mario Bros. Terus mereka campur dengan lagu klasik. Saya geleng-geleng. Saya berkata kepada anakku yang kecil yang suka main kolintang. Saya berkata, nak, bagaimana? Dia bilang, wow pak. Bapak Ibu, kreativiti. Anakmu bisa apa? Jangan cuma matematika. Kalau dunia hanya matematika, betul, tenggelamkan anakmu di sana. Tapi jelas dunia bukan hanya matematika kan? Ada tarikan suara dan orang Manado jago-jago nyanyi. Kecuali ketika Pesparawi angkatan saya kalah oleh kami. Oh, Bapak Monika kepala asrama hari itu mengutus kami dari seminari bersama dari Jawa Timur. Kita mengalahkan Manado. Di penyisian kita juara 1 mengalahkan Ambon. Karena kecepatan bangga, di final kita kalah oleh Ambon, tapi Manado masih kalah sama kita. Maaf Jo. Maafkan kami, Anda kalah hari itu. Oh, kita pulang dengan bangga sekali. Creativity. Oh, itu milik kita semua, kembangkan itu. Apalagi cara menyambut jemaat. Perlu nggak dikembangkan cara menyambut jemaat? Anda senang nggak disambut oleh jemaat di sini, penyambut jemaat? Atau Anda ingin pulang karena cara menyambutnya? Penyambut jemaat kalau nggak bisa senyum nggak boleh jadi penyambut jemaat ya. Kalau senyummu fals jangan. Selamat pagi. Ini kayak ngusir saya selamat paginya. Ada orang menyambut jemaat, selamat pagi. Bagi warta. Suruh aja pembantu gereja. Apa arti menyambut jemaat? Sambut jemaat. Siapkan hatimu. Kalau ada beban, selesaikan dulu bebannya. Baru sekarang sambut jemaat. Salami dia dengan antusias. Bukan karena dia aroma parfumnya mencium tercium olehmu. Maka kau menyambutnya. Tapi karena kau menyambut dia, sambut jemaat. Kenapa sekarang tempat-tempat minum kopi, hospitality-nya bagus banget. Gereja malah berkurang, celaka. Padahal istilah hospitality dari gereja, bukan dari kafe. Terakhir, problem solving. Ini. Proses mencapai tujuan dengan mengatasi hambatan. Ini bagian dari sustainability. Bapak Ibu, satu kali seorang dosen dari Boston University melihat putrinya lagi taruh benang ke jarum. Masih kecil, tangan belum kokoh. Dia pernah lihat nenek masukin benang ke jarum. Ketika dia masukin,
bukan benangnya masuk, tapi jarumnya nusuk ke tangannya. Tapi anak muda ini, papanya nggak langsung tolong, dia lihat terus. Dia coba lagi, putrinya coba lagi. Ketusuk lagi tangannya. Papanya nggak lihat tusukan itu, tapi lihat putrinya yang berjuang sedemikian rupa. Yang terakhir, dia ingat nenek kalau mau masukin benang pakai gini-gini dulu. Maka anak ini ikut. Dimasukin. Masuk. Ketika masuk Bapak Ibu lihat. Ini yang tidak boleh hilang dari anakmu. Ketika dia bertarung dalam kehidupan. Kau kecepatan menolong, dia kehilangan harga diri. Dia tidak berkembang dalam problem solving. Anak ini masukin. Ketika masuk dia bangga banget mukanya. Baru bapaknya keluar. Ketika bapaknya keluar, dia peluk putrinya, hebat sekali putriku ya. Lalu dia ambil dikatakan obat mengobati putrinya. Tapi lihat, dia tidak mengambil kebanggaan putrinya. Anda pernah mengalaminya? Satu kali seorang anakku, saya bilang sama mereka, hati-hati main ya, di situ kolam bisa jatuh. Hati-hati. Mereka main-main, di mana anak kecil gak suka dekat kolam. Mereka bercanda dan jatuhlah anakku ke kolam yang besar, anak yang besar. Orang ketawa, saya nggak tahu siapa yang jatuh, tapi orang ketawa. Baru kemudian anak itu ada seorang anak lapor, Om, Jehian jatuh. Numpang tanya, kalau itu anak Anda, apa yang Anda lakukan? Ada yang angkat tangan? Apa yang Anda lakukan? Marah? Ngomel? Enggak. Ngapain? Hari itu saya memuji Tuhan. Saya berlaku sebagai papa bagi dia. Bukan hakim bagi dia. Karena tertawa semua orang sudah pasti menyiksa anakku. Karena itu anakku maka mereka tertawa kan? Kalau itu anak mereka tertawa? Anakku kesakitan, rupanya terbentur sesuatu di sininya. Kupeluk putraku, menahan semua rasa malu karena ketawa semua orang. Kupeluk dia, aku berkata, mana yang sakit Amang? Mana yang sakit Amang? Kubela putraku. Bapak Ibu, lihat sama-sama. Problem solving tidak sama dengan dikatakan mengetahui segala sesuatu. Tapi dikatakan melakukan sesuatu yang mungkin, yang bisa kita lakukan sehingga ada penyelesaian yang boleh diambil pada waktu itu. Yang orang lain lakukan adalah apa? Papa bilang tadi apa? Papa bilang jangan begitu, jadi malu Papa karena. Jadi gitu sebagian. Tapi aku melakukannya harus saya memuji Tuhan. Allahku yang baik itu mengajari Marojan. Sekarang anakmu lagi malu oleh ketawa semua orang. Orang tertawa. Aku lakukan adalah aku peluk putraku. Aku berkata yang mana sakit Amang? Dia tunjuk. Betul di sininya biru. Abu-abu. Berarti besotnya begitu keras dan dia kesakitkan. Sudah sakit seperti itu. Perlukah aku tambahi sakitnya dengan berkata apa Papa bilang tadi? Para mama, kau sering begitu? Mama bilang apa tadi? Kau menambah problema anakmu, bukan problem solving bagi anakmu. Selanjutnya, anaknya dia perlakuan yang sama. Papa bilang apa tadi? Dua kuping sekarang. Jemaat, mari berjuang. Tuhan bilang, sama-sama baca. Tuhan memberkati manusia untuk penuhi bumi dan menaklukkannya dan berkuasa atas semua binatang. Apa ini? Kembangkan diri, kembangkan diri, kembangkan diri. Yang di bawah, baca sama-sama. Tuhan memberikan kepada manusia tumbuhan yang berbuah dan berbiji menjadi makanan. Apa ini? Dalam pertarungan Anda, dalam perjuangan Anda, dalam sustainability yang Anda perjuangkan, jangan lupa ada Tuhan yang memberi. Anda tidak berjuang sendirian, kita nggak bertarung sendirian, kita bersama dengan Tuhan yang memberikan gambar dan rupanya dan juga memberikan dengan limpahnya dalam pertarungan kehidupan. Memberikan dengan limpahnya, berani berkata amin? Oke, haleluya.
Kita selesaikan. Anda tahu Bapak ini siapa? Nggak tahu. Karena Anda hanya tahu Blackpink. Tahu Blackpink? Jennie? Nggak tahu. Kalau nggak tahu puji Tuhan juga ya. Berarti nggak tahu apa-apa. Aku senang orang Manado itu dicengin pun masih ya, kalian tahu aku bercanda ya, kalian kan pandai-pandai. Ini bagian kita hari ini, berjuang dan melepaskan hak. Bapak ini Bapak Sadiman dari Wonogiri. Tiap tahun sawahnya kekeringan, sawah teman-temannya kekeringan, padi mati, hasil sawah ladang berkurang sekali. Apa yang terjadi? Laki-laki ini, dia kumpulkan uangnya beli pohon beringin. Dia pergi ke gunung, dia tanam beringin 1. Pergi lagi beberapa hari kemudian, dia tanam 2. Anda tahu akhirnya berapa hektar dia tanami? Berapa hektar? 1000 hektar. Anda bisa hitung 1000 hektar dari mana ke mana? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu luas sekali. Tangan seorang laki-laki tua usia 65 tahun naik ke gunung. Ada tujuan jelas. Sustainability. Orang harus mengalami sumbangsi dari diriku. Dia tanami pohon beringin. Dia udah mikir pohon beringin paling gampang dikatakan menahan air. Dia tanam pohon beringin, dia tanam pohon beringin sampai 1000 hektar ditanami oleh dia. Udah jadi, sebelum jadi orang-orang bilang, kakek Sadiman, gelo, seno. Anda tahu seno? Gelo, Sen Jinping. Sadiman, Sen Jinping. Sadiman berkata, kekeringan harus diatasi. Dia pergi lagi ke hutan. Dia bertanam, dia jual apa yang dia bisa usahakan. Dia beli lagi pohon beringin. Lalu tanam lagi sampai 1000. Udah menjadi besar. Kemudian sekarang air ditahan oleh pohon beringin. Dan sekarang mereka Wonogiri tidak kehilangan dikatakan sawah. Karena airnya telah mengalir begitu hebat. Datang orang dari kota. Mau beli, mengusahakan gunung yang 1000 hektar itu untuk apa? Buat air mineral untuk perusahaannya, boleh enggak? Tawarkan miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Kakek Sadiman berkata, miliaranmu enggak bisa mengairi sawah saya. Miliaranmu enggak bisa mengaliri sawahnya teman-teman saya. Bawa pulang uangmu. Gak laku uangmu di sini. Orang Kristen, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Ini kakek Sadiman. Dia minum air hasil dari yang menetes dari yang ditahan oleh pohon beringin itu. Dia minum. Laki-laki ini, kita boleh belajar dari dia mengenai sustainability lifestyle. Sama-sama baca, hidup sesukupnya demi pelayanan dan orang yang membutuhkan. Anda tahu jas pendeta ini bagus? Anda tahu harganya? Nggak tahu kan? Jas dia lebih bagus dan lebih mahal dari jas saya. Ini diskon 50%. Yang Pak No nggak mau pakai pasti. Laki-laki paling ganteng seminari ini nggak mau pakai yang murah-murah. Atau jangan-jangan dia pakai murah juga sebenarnya. Cuman kalau dia pakai kayak mahal gitu. Pak No, engkau adalah dosenku yang saya terus katakan di mana-mana paling ganteng seseminari Alkitab Asia Tenggara. Kalau dia pakai baju murah kayak mahal aja. Aku juga kayaknya gitu ikut-ikut dosenku ya. Ini murah ini, diskon 50%. Kenapa beli yang diskon 50%? Karena hari itu saya bertekad, biarlah 50% yang lain kusisihkan bagi teman-teman. Serius. Setahun saya berkata kepada istriku, tahun ini nggak ada beli baju untukku. Kalau kau mau beli silahkan, tapi marojahan tidak. Bagaimana caranya kau berpakaian? Ku simpan setengah pakaianku, ku pakai yang setengah.
Tahun depannya ku keluarkan yang di atas, ku pasang ke bawah, yang dari bawah ku taruh lagi ke atas. Baru dia taruh di bawah. Itu pakaian baru ditaruh di bawah. Kenapa? Hari itu kami mengajak satu keluarga jemaat pergi ke mall. Kita tanya, udah pernah ke mall belum? Mereka bilang belum. Kita beli sepatu ya, beli sepatu. Beli apa yang kamu mau. Lalu mereka coba sepatu, coba. Saya pakaikan mereka sepatu satu-satu. Bapak Ibu, hey, lihat senyum jemaatku yang kekurangan itu. Sekarang pakai sepatu baru, mamanya pakai, anaknya pakai, anaknya pakai, anaknya pakai. Lalu mereka lari-lari ketika menggunakan sepatu baru. Nggak sebanding dengan uang yang telah kuberikan, nggak sebanding. Ada imbal balik datang bagiku dari Tuhan dengan melihat senyumnya mereka kan. Haleluya. Haleluya. Menolak kemewahan demi berbagi kepada yang membutuhkan, bukankah sesuatu yang layak dipertaruhkan? Anda kenal dua orang ini suami istri? Nggak kenal. Bukan karena mereka tidak terkenal, tapi karena kau nggak mau kenal. Namanya Paul Brand. Mereka ahli sekali dalam bedah saraf. Diundang oleh kerajaan Inggris menjadi dokter kerajaan. Tapi mereka menolak. Kenapa? Mereka merasakan panggilan Tuhan ke India. Di India ngapain? Ketemu orang kusta. Ketemu orang kusta. Dari tempat yang begitu mewah, ketemu orang kusta. Mereka satu kali menyaksikan ada orang bakar jagung. Kemudian ada orang yang mengatakan itu ketinggalan di tengah-tengah ada ketinggalan, tolong bantu kami. Rupanya orang ini gak merasakan sakit, rasa hebat. Teman-temannya berkata juga dia rasa hebat. Tapi dokter ini mengetahui ketika dia ambil jagung dan kena dikatakan kepada bara akan hangus tangannya. Itu bukan hebat, tapi dia kehilangan sensor rasa sakit. Dan dia ambil. Hari itu menangis si dokter ini, istrinya belum datang. Dia menangis dokter ini karena tangan anak ini kemudian makin lama makin habis. Sementara teman-temannya berkata kamu hebat sekali gak merasakan sakit. Dia sendiri merasa dirinya hebat karena gak merasakan sakit. Tapi makin putus-putus tangannya kan. Itu kusta. Dokter mengobati dia. Mengingatkan dia. Kalau kau teruskan begitu. Nanti tanganmu tinggal segini. Jarimu akan habis. Penyakit kusta itu Bapak Ibu adalah penyakit yang begitu rumit. Anda pagi hari, malam hari tidur dengan nyenyak. Orang kusta itu tidur dengan nyenyak. Pagi hari bisa kehilangan jempol kakinya dimakan tikus. Dan pagi hari bisa dia pegang air panas dan cuci muka. Dan pagi itu kehilangan matanya. Itu orang kusta. Tapi dokter ini berkata, aku dipanggil Tuhan untuk merawat orang-orang seperti ini. Dirawat sampai kemudian mengalami kesembuhan. Dan saya mendengar di akhir daripada kehidupan dokter ini. Sepertinya dia juga mengidap akhirnya kurang lebih sama. Demi sustainability, lifestyle. Dia serahkan dirinya kepada Tuhan dengan kalimat besar. Kalau Tuhan serahkan dirinya, apa artinya Paul Brand menyerahkan dikatakan keahliannya demi Tuhan. Haleluya. Istrinya datang kemudian ke Kalkuta melakukan yang sama. Dan dua anak manusia, anak Tuhan ini mengatakan kasih Tuhan hanya bisa dialami dan dirasakan oleh misi yang dinyatakan dalam kasih yang mengorbankan diri. Efesus, sama-sama baca. Orang yang mencuri, satu, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia. Dua, bekerja keras. Tiga, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Keempat, dapat menghasilkan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini tamping? Bukan. Ini kerja keras. Anak-anakku hari ini satu orang berkata pada mereka, bahkan kalau ke pensiun sekarang sudah bisa memberikan anakmu hidup sampai 4 turunan. Mereka diam. Bapaknya datang. Tahukah engkau? Kalau ada orang ngomong seperti itu bukan pujian, itu penghinaan.
Itu penghinaan. Kenapa? Karena Tuhan sekarang buka tingkap sorga bagimu, baru sedikit dibuka. Dibuka sedikit tingkap itu, menurut Paulus ada 3 tingkap. Yahudi berkata ada 7 tingkap. Kalau 7 tingkap, sekarang dibuka setingkap, engkau sudah begitu hebat merasakan anugerah Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kau setia di situ, engkau dibuka lagi tingkap kedua oleh Tuhan. Dibuka lagi tingkap ketiga oleh Tuhan. Seperti doa Papa terjadilah dalam hidupmu. Engkau bukan hanya pemain Indonesia. Engkau bukan hanya pemain regional. Engkau pemain global. Siapkan dirimu. Tahun depan sekolah lagi. Dan bertarung dengan orang-orang di Amerika Serikat. Bertarung. Supaya kau tahu. Kau nggak tahu juga. Terlalu banyak. Karenanya jemaat Tuhan. Ini akhir daripada khotbah ini. Sama-sama baca. Integrity. Baca. Integrity yang merah di bawah. Utuh tidak terbagi. Persembahkan apa yang ada padamu. Kembangkan yang ada padamu. Itu yang Tuhan minta. Dengan apa? Baca yang di bawah. Perseverance. Ngomong sama-sama. Perseverance. Gigih dan tekun. Sama-sama. Tekun dan gigih. Tekun bagus. Gigih itu perlu pertarungan. Doakan kebaktian nanti sore. Supaya kita bersama-sama dengan orang muda kita membangun rumah Tuhan dan membangun masa depan. Karena kita mengerti hari ini sustainability lifestyle. Pemain musik boleh maju?